Maaf ya, apa kamu menunggu lama? Apa kamu sudah datang dari tadi? Seorang perempuan dengan rambut berwarna blonde tiba-tiba saja berkelayut manja pada Daryl. Wajahnya tidak begitu cantik, hanya saja terbantu dengan polesan make up di wajahnya, dan penampilannya juga cukup feminim. Farah langsung dibuat terbelalak gara-gara melihat pemandangan tersebut. No worries, aku baru sampai kok, jawab Daryl. Keintiman mereka seketika membuat ujung bibir Farah berkedut. Apa maksudnya perempuan ini tiba-tiba datang dan melakukan hal-hal tak terduga barusan tepat di depan mata Farah? Perempuan itu lantas mengalihkan pandangannya ke Farah. Wow, ini pasti pacar kamu itu kan? Tanyanya pada Daryl sambil melempar senyum kepada Farah. Sementara Farah tak bisa membalas senyum ramah itu. Senyuman yang keluar di bibirnya adalah senyuman kaku yang seperti menunjukkan kalau ia hendak menjambak rambut blonde perempuan ini. Iya, ini pacarku. Namanya Farah. Daryl lantas beralih pada Farah. Sayang, ini teman yang aku ceritakan pemilik dari resto ini. Dia teman kuliahku sewaktu di Amerika. Perempuan yang berwajah sedikit oriental itu tampak mengulurkan tangannya hendak berjabatan tangan dengan Farah. Hai, aku Mayuni. Farah membalas jabatan tangan itu dengan berat hati. Farah, ucapnya. Ternyata mantap juga seleranya Daryl. Cantik sekali dan Mayuni tampak memperhatikan lekuk tubuh Farah bagian atas. Dan pas. Daryl menyeringai, mengetahui apa maksud dari kata-kata temannya ini. Sementara Farah yang tak mengerti malah semakin keki. Masih tak terima karena perempuan ini tadi tiba-tiba saja mengecup pipi Daryl. Dia cuma milikku, kata Daryl tiba-tiba. Seperti memberi cap di jidat Farah kalau perempuan itu cuma milik Daryl. Oke, I know. Mayuni memutar bola matanya dengan malas, sambil menghela napasnya pelan. Farah, mudah-mudahan kamu kuat dengan Daryl ya. Farah jadi mengernyit dengan kata-kata Mayuni barusan. Memangnya kenapa? Tanya Farah. Daryl orangnya posesif. Jangankan dengan pacarnya, dengan temannya sendiri juga pun begitu. Dulu teman-teman yang boleh dekat dengan aku sangat diseleksi oleh dia. Ya namanya kita lagi di negeri orang kan. Farah membulatkan bibirnya begitu mendengar penjelasan dari Mayuni. Tatapan Farah kemudian beralih pada Daryl, seperti mengintimidasi. Dia bohong, aku tidak posesif. Cuma tidak mau kamu terlalu jauh dalam pergaulan bebas. Bela Daryl. Nyatanya yang bebas itu yang nikmat. Mayuni memberikan satu kedipan mata ke arah Daryl. Lagi-lagi membuat Farah terbelalak. Apa-apaan ini? Barusan aja marah karena lihat Arion. Sekarang malah seenak jidat rangkulan, kecup pipi, juga kedip-kedipan begitu sama cewek. Kalian gak lihat ada aku di sini, umpat Farah dalam hatinya. Oh iya, kalian belum pesan makanan kan? Aku beri kalian menu spesial dari chef profesional kita. Dijamin gak kalah enak dengan makanan di hotel milik Daryl. Kalian tunggu sebentar di sini ya. I will be back. Mayuni perlahan pergi menjauh dari meja mereka. Farah langsung menancapkan pandangan tajam ke arah Daryl. Siap melakukan persidangan di meja ini. Enak ya, ngakunya teman tapi rangkulan manja. Pakai kecup pipi, apalagi pakai kedip-kedipan mata. Sering kamu begitu sama dia, ha? Farah sudah meraih garpu yang ada di meja itu dan menggenggamnya dengan erat. Seperti memberi tanda kalau garpu itu siap menusuk-nusuk badan Daryl kalau sekali lagi bertindak seperti tadi di depan mata Farah. Kamu kenapa sayang? Tanya Daryl polos. Kenapa? Kamu tanya aku kenapa? Mata Farah sudah mendelik dengan sempurna ke arah Daryl.
Hampir tak ada bedanya dengan tatapan tajam milik Susana di film horor. Daryl menghela napasnya dengan pelan. Wajahnya terlihat santai, nyaris tenang. Seperti tak ada rasa bersalah sedikit pun pada Farah. "Kamu cemburu sama Mayuni?" tanya Daryl. Farah menarik napasnya dalam-dalam lalu menghembuskannya lewat mulut dengan kasar. Rasanya hempasan angin dari mulut Farah berhasil membuat angin beliung yang siap menerbangkan Daryl ke Antartika. "Pakai tanya lagi, apa maksudnya kamu mesra-mesra begitu sama dia?" sungut Farah. "Mesra? Siapa yang mesra sih sayang? Kita udah biasa seperti itu waktu di Amerika dulu. Kalau cuma cipika-cipiki itu hal biasa di sana." "Hal biasa? Hal biasa yang kamu lakukan di depan pacar kamu?" "Sayang, Mayuni itu gak patut kamu cemburuin. Percaya, aku dan dia cuma teman." Tak bisa diterima oleh telinga Farah. Bagaimana bisa seorang Daryl melarang Farah untuk berteman dengan laki-laki, sementara dia sendiri berteman dengan perempuan? Bahkan sudah melakukan hal yang tidak sopan di depan pacar sendiri. "Nanti aku beritahu alasannya, oke? Sekarang kamu nikmati dulu suasana adem di resto ini. Nanti mau mukbang seberapa banyak pun gak masalah," jelas Daryl dengan santai. Farah menekuk wajahnya sedari tadi. Tak mau menjawab apapun pertanyaan yang dilontarkan oleh Daryl. Pokoknya moodnya benar-benar rusak gara-gara melihat keakraban Daryl bersama Mayuni tadi. Beruntung Daryl mengizinkan Farah untuk mukbang. Jadi ia bisa melepaskan kekesalan dan rasa cemburunya lewat makan dengan porsi yang besar. Sekarang Farah kekenyangan sendiri. Bahkan hampir susah bernapas gara-gara tadi sudah kalap makan. "Makan udah banyak, apa masih kesel juga?" goda Daryl pada kekasihnya saat mereka sudah di mobil perjalanan pulang. Farah membuang mukanya menghadap ke jendela mobil. Malas membahas hal itu. Apalagi tadi sebelum pulang, kembali Mayuni melakukan cipika-cipiki, sambil berpelukan dengan Daryl. Bahkan mereka akan bertemu kembali dalam waktu dekat. Dalam hati Farah sudah mengumpat, tak akan membiarkan kekasihnya bertemu kembali dengan perempuan itu. "Sayang, kamu udahan dulu keselnya ya. Aku akan jelasin kenapa kamu tidak perlu cemburu dengan dia. Jadi Mayuni itu..." Daryl tampak menggantung kalimatnya membuat Farah penasaran. Tapi apapun alasannya itu tetap saja berhasil membuat Farah keki sepanjang di resto tadi. "Mayuni itu tidak suka dengan laki-laki, sayang." Farah langsung menoleh ke arah Daryl. "Maksudnya, dia suka sama sejenis?" "Bisa dikatakan begitu. Makanya dia bilang kalau aku ini posesif. Karena sewaktu di Amerika, pergaulan dia cukup bebas, dan aku yang selalu melarangnya dan menahannya supaya tidak bablas. Mayuni itu memiliki otak yang cerdas. Dia anak seorang profesor. Entah mungkin karena sedari kecil dia dituntut untuk selalu sempurna oleh orang tuanya, baik dalam pelajaran maupun penampilan. Kamu mungkin tidak percaya karena tampilan dia yang feminim sama seperti kamu kan? Tapi di balik tampilan feminim itu, di dalamnya seperti ada tekanan batin yang membuat dirinya harus berontak agar tidak sesuai dengan jalur sempurna seperti yang orang tuanya selalu paksakan pada dia." Daryl bercerita dengan serius mengenai temannya itu. Farah yang awalnya sangat keki, perlahan mulai mendengarkan dengan baik cerita tentang Mayuni tadi. Ternyata ada cerita tersembunyi di balik semua yang terlihat baik-baik saja itu. Mayuni benci dengan ayahnya. Karena sedari dia kecil, ayahnya selalu menuntut agar Mayuni bisa menjadi nomor 1. Ya, itu tadi. Baik dalam pelajaran, penampilan, dan bahkan kalau nilai dia turun sedikit aja, ayahnya nggak segan-segan untuk marah dan kadang-kadang bersikap kasar juga. Gara-gara itu dia jadi benci laki-laki. Dia cuma sayang dengan ibunya yang selalu menolongnya saat disakiti oleh ayahnya. Dia bilang, dia tidak mau mencintai laki-laki sampai kapanpun. Dia lebih nyaman kalau bersama perempuan. Awalnya juga dia tidak mau berteman denganku. Tapi karena aku sering menolong dia,
Jadi dia pun merasa tak masalah kalau menjalin pertemanan denganku. Farah tertegun sesaat setelah mendengar cerita tentang Mayuni barusan. Kalau masalah benci dengan ayah, tentu bukan hanya Mayuni. Farah pun juga membenci ayahnya. Bagaimana dia dulu sering mendapatkan perlakuan kasar juga dari ayahnya. Bedanya, Farah saat itu langsung mendapat pengganti seorang ayah yang baik dan menyayanginya, memberikan segala kemauan Farah. Jadi Farah tak sampai berpikir untuk membenci laki-laki. Sebenarnya Mayuni juga dituntut supaya memiliki gelar yang sama seperti ayahnya. Karena tidak bisa melawan, jadi dia terus-terusan sekolah. Sampai akhirnya sang ayah meninggal beberapa bulan yang lalu. Dan sekarang dia jadi lebih bebas dan bisa membuka resto seperti apa yang dia cita-citakan sedari dulu. Lanjut dari lagi. Farah mengangguk pelan. Baru paham kini dengan latar belakang teman Daryl itu. Jadi ada pelajaran yang dapat kita petik dari dia. Kamu tahu apa? Tanya Daryl kemudian. Gak ada manusia yang sempurna. Jawab Farah. Bukan. Loh, terus? Kalau kita terus-terusan dipaksa sesuai dengan keinginan orang tua, suatu saat itu bisa memicu kita untuk melakukan perlawanan dari apa yang orang tua inginkan. Nah, sama seperti kondisi yang aku alami. Orang tuaku terus-terusan memaksaku untuk menikah dan segera memberikan mereka cucu. Ini yang memicu aku untuk terus memaksa kamu supaya tidak pakai pengaman. Farah merasa ada yang aneh dengan kata-kata Daryl barusan. Kenapa nggak nyambung ya? Nyambung dong sayang. Ayo kita buatkan orang tuaku cucu. Seloroh Daryl dengan wajah polosnya. Farah langsung tanpa segan melayangkan tonyoran di kepala Daryl. Membuat Daryl yang sedang fokus menyetir langsung meringis.